Halo sahabat Fasya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Zahratun Nafisah dalam podcast Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu Jepara. Hari ini kita akan berbincang tentang keistimewaan dan juga hal-hal unik Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu Jepara. Sebagai sarjana hukum cendekia profesional berakhlakul karimah, tujuan atau kompetensi seperti apa sih yang kemudian ingin dicapai oleh HK ini? Jadi sebelum saya merespon apa yang disampaikan oleh host di podcast ini, perlu saya apresiasi bagi semua pihak yang telah berikhtiar sungguh-sungguh untuk mewujudkan podcast impian kita semua. Karena saya harap nanti podcast ini juga akan menjadi corong atau semacam instrumen yang kita gunakan untuk menyuarakan atau mensiarkan kiprah kita sebagai prodi hukum Islam. Terima kasih apresiasi setinggi-tingginya. Terkait dengan pertanyaan tersebut, bahwa yang ditanyakan itu memang inti daripada visi hukum keluarga Islam, yaitu bagaimana prodi ini bisa menciptakan sarjana hukum Islam, hukum keluarga Islam yang memang pertama cendekia. Jadi dengan kita membuat karakter sarjana yang cendekia itu, harapannya ada 4 poin di situ. Bahwa dengan sarjana cendekia itu dia akan menjadi sosok yang punya kualitas emosional yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Maksud dari emosional atau kualitas emosional tersebut adalah bagaimana sarjana hukum keluarga Islam itu punya kemampuan untuk mengenali potensi dirinya sendiri. Dan itu juga saya harap ketika dia mampu mengenali potensi diri sendiri, sehingga dia nanti akan mudah sekali untuk berkompetisi di era sekarang ini. Dan kedua, cendekia ini berarti juga bahwa sarjana tersebut punya sisi-sisi intelektual yang memang bisa berkompetisi dengan yang lain. Intelektual di sini kita harapkan adalah sarjana tersebut cukup sebagai sarjana yang cerdas dan kreatif dan punya daya inovasi yang tinggi, sehingga nanti kemampuan ini nanti akan bisa menjadi solusi terbaik bagi masyarakat di sekarang. Dan kemudian juga cendekia ini berarti bahwa sarjana tersebut punya daya spiritual yang memang zaman sekarang ini spiritual itu menjadi modal dasar bagi pengembangan bangsa dan negara. Dan itu saya kira dengan modal HKI, terutama di Unisnu yang punya spirit Ahlussunnah wal Jamaah, itu sebagai energi terbesar sarjana tersebut untuk mampu mewarnai dunia dan segenap perkembangannya. Dan cendekia ini juga berarti bahwa sarjana tersebut punya kemampuan untuk peka terhadap dinamika sosial. Baik. Kemudian untuk merealisasikan sarjana yang berintegritas tinggi dan juga berakhlakul karimah serta memiliki daya saing dalam bidang, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, itu seperti apa sampai saat ini? Ya, yang kita tempuh sebagai aktivis atau pelaku di prodi HKI ini, kita mencoba semampu mungkin semaksimal mungkin untuk mengandalkan pendidikan yang memang benar-benar bisa dijamin mutunya. Dalam hal pertama yang sudah kita tempuh adalah kita menyelenggarakan pembelajaran dengan berbasis adalah kemajuan teknologi. Di samping itu juga, di samping kemajuan teknologi, kita juga membangun tahap demi tahap tentang penjaminan mutu. Karena mutu ini adalah menjadi andalan bagi kami untuk memastikan bahwa nanti lulusan kami itu memang benar-benar mempunyai integritas yang tinggi, berakhlakul karimah. Dan yang terpenting ini, jadi ini juga mungkin jadi roh kita dalam memastikan lulusan kita itu benar-benar bisa berkiprah secara luas di masyarakat, adalah bagaimana lulusan kita itu punya karakter yang khas
HC itu karakter yang berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dengan karakter Ahlussunnah wal Jamaah ini dipastikan bahwa lulusan kita akan punya akhlakul karimah yang tinggi. Untuk hasil-hasil karya seperti penelitian, pengabdian, kemudian dalam bentuk dalam bentuk pengabdian tersendiri kepada masyarakat, kira-kira sudah ada bukti konkretnya nggak dari Prodi HKI ini? Saya kira soal tentang peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian, alhamdulillah sampai detik ini antara dosen dan mahasiswa cukup ada sinergi yang baik. Bagaimana kita lihat bisa dari segi PKM, pengabdian kepada masyarakat, itu kita lihat dari publikasi yang dimunculkan oleh penelitian atau pengabdian dihasilkan dari sinergi mahasiswa dan dosen-dosen. Dan publikasi itu lambat laun sekarang sudah merambah ke jurnal-jurnal yang memang sudah kualifikasinya sampai tingkat 2 dan 3. Kemudian melihat dari kiprah alumni sendiri, alumni HKI yang mungkin sudah menjadi karena HKI ini merupakan salah satu prodi yang sudah lama ya, yang di Unisnu ini, kira-kira kok kiprahnya dalam masyarakat itu yang sangat menonjol seperti apa? Kalau kiprah itu memang sesuai dengan profil yang kita istilahnya rumuskan dari awal. Ada juga nanti profil kita sebagai penyuluh itu sudah dimainkan oleh lulusan kita di beberapa pelosok-pelosok kampung, kota dulu. Dan juga misalkan dalam kaitannya profil sebagai praktisi hukum Islam itu juga sudah dimainkan oleh lulusan-lulusan kita. Dan banyak sekali yang juga mengisi di lembaga-lembaga peradilan. Artinya sampai detik ini alhamdulillah sudah ada tren yang positif bahwa peran di lembaga strategis tersebut dimainkan oleh lulusan kita. Ya. Baik, kalau kita berbicara tentang mahasiswa yang apalagi mahasiswa yang baru ataupun teman-teman yang sudah sahabat-sahabat Fasya ini yang mungkin akan memilih untuk masuk ke universitas ya, atau istilahnya mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu ke perguruan tinggi, kira-kira kenapa sih mereka harus memilih HKI? Oke, istilahnya gini, yang bisa kita tawarkan pada calon-calon mahasiswa itu adalah bagaimana di HKI Unisnu ini ada dua nilai lebih. Yang pertama adalah kita itu sebagai prodi yang memang sedang menuju atau berikhtiar menuju sebagai poros keilmuan dalam hal mengintegrasikan antara hukum Islam dan hukum positif, sehingga ini menjadi nilai lebih daripada di prodi HKI yang lain. Yang kedua, ini juga menjadi unggulan kami adalah kami sampai detik ini mencoba memberi tawaran ada karakter khusus yaitu beralun Ahlussunnah wal Jamaah, di mana Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah sampai detik ini menjadi benteng terakhir keutuhan daripada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya. Baik, sahabat-sahabat Fasya, itu tadi beberapa hal yang sudah kita ulas tentang keunikan prodi hukum keluarga Islam yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu Jepara. Jadi buat teman-teman semuanya, buat sahabat-sahabat Fasya yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, maka tidak heran ya, dan akan kami tunggu selalu kehadiran kalian dan nantinya bergabung dengan kami di Fakultas Syariah dan Hukum. Dan kepada Pak Alfa kami ucapkan terima kasih untuk podcast hari ini. Kemudian kita akan melanjutkan podcast berikutnya dengan narasumber yang kedua, yaitu dengan Kaprodi Perbankan Syariah Bapak Miswan Ansori SE MBA.